Islam bukan dari Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Agama Islam itu dapat dilogika, akan tetapi tidak dapat dipahami dengan prasangkanya sendiri. Kalau benar agama Islam itu dari Arab, mengapa semua manusia atau bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini dibekali agama Islam atau dilahirkan dalam keadaan suci? Islam itu dari Tuhan yang menciptakan semua alam beserta semua isinya. Yang dimaksud semua isinya itu semua yang ada, walau itu dari hukum, sebab dan akibat perbuatannya makhluknya, atau yang disebut semua makhluk pasti membutuhkan Tuhannya. Dalam kurung, kalau tidak ada Tuhan, mukal ada makhluk. Akan tetapi yang menyelisih seruan ayat Al-Quran gagal memahaminya. Dikira yang ada itu sama dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan sifat zatnya makhluk tidak ada yang mempunyai sifat yang maha, apalagi maha sempurna. Sedangkan maha sempurna itu hanya dimiliki zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat zatnya makhluk itu berbeda, perbedaannya 180 derajat. Akan tetapi mereka yang hanya iman satu sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, berarti Tuhannya di atasnya Arab dan di bawahnya Amerika, karena bumi ini bulat dan bulat sama dengan 129.600 derajat. Untuk memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu wajib berpedoman ke semua ayat ketuhanan dan memperhatikan dalil yang sebenarnya. Yang disebut dalil itu langit bumi beserta semua isinya. Dan bila kalian menyangkalnya kalau bumi ini datar, coba jelaskan mengapa di kutub utara bila matahari condong ke utara, di kutub utara tidak ada malam hari sama sekali. Dan yang Islamnya ke Arab-Araban, mereka ada ustadznya yang menambah dalil, katanya setelah Arsy ada makhluk lagi yang paling besar. Dan sering kami ajukan pertanyaan di videonya, makhluk apa yang dimaksud ustadz tersebut atau ustadz Wahabi itu? Tidak pernah mendapatkan jawabannya. Kalau mereka bilang makhluk yang paling besar, berarti Tuhannya tidak dapat disebut maha besar dan Tuhannya mereka disamakan dengan Nabi Adam. Dan ini ada buktinya dalam kajian ustadz mereka. Jangan dikira kami hanya membuat berita hoaks saja. Kami juga sadar, sesadar-sadarnya setiap detik yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat sana. Dan di Arab sana, bila orang yang terkubur kurang lebih 3 tahun dibongkar, itu untuk apa dan ajarannya Nabi siapa? Kami bukan mempermasalahkan hal itu bid'ah atau tidaknya. Itu sepertinya ada di agama tetangga yang tidak cukup biaya untuk membakar jasad setelah mati, dan itu untuk menekan biaya pembakarannya.
Terkadang kami sangat sedih bila ada orang yang bilang beragama jangan mengikuti nenek moyang. Pertanyaannya, apa nenek moyangnya itu orang non-muslim, sedangkan kita tahu kalau Nabi Adam itu disebut bapaknya manusia yang ke-1 sedunia ini. Kalau perkataannya tinggalkan tradisi yang bertentangan dengan agama Islam, kami setuju dan sangat setuju, karena sifatnya hukum fikih memang dapat berubah-ubah seperti syariatnya zamannya Nabi Adam menikahkan anaknya dengan anaknya. Diperbolehkan, itu memang keadaannya harus seperti itu agar manusia dapat berkembang. Akan tetapi jangan dihukumi sesat syariat yang dilakukan nabi lain, dan yang menghukumi sesat syariat nabi lain mereka malah terjebak dalam bid'ah akhir zaman, dalam kurung bertauhid mujasimah. Islam bukan dari Arab, Islam itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan dibekali agama Islam agar dilaksanakan di kehidupan ini, agar sampai akhir hayat tetap iman Islam. Semua nabi itu sebagai contoh atau teladan agar umat manusia dapat melaksanakan Islamnya yang menjadi bekal dihidupkan atau di kehidupan ini untuk menepati persaksian dan pernyataan ruhnya manusia. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.